Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Appamatu amata padang, pamadu majjuno padang, appamatta na miyanti, ye pamatta yata mata. Kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Dhammapada bab kedua, Appamada Wagga, bait pertama. Bapak Ibu, saudara-saudari, pemimpin puja bakti yang berbahagia, yang saya hormati, selamat pagi, Swati Hotu, Namo Buddhaya. Berjumpa lagi pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, melakukan kebajikan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu dan saudara, pandangan benar seseorang dapat mempengaruhi cara berpikir orang menjadi benar. Dan pandangan benar ini secara keseluruhan mempengaruhi tindak tanduk kita. Pandangan benar mempengaruhi cara berpikir menjadi benar. Cara berpikir benar mempengaruhi juga cara berucap, cara berbuat dengan jasmani menjadi benar. Demikian sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang berpandangan keliru, maka cara berpikirnya menjadi keliru. Kemudian cara berpikir yang keliru ini juga akan mempengaruhi cara berucap atau bertutur kata dan berbuat dengan jasmani menjadi keliru. Memang Bapak Ibu Saudara, berbahaya sekali ketika kita melakukan perbuatan baik melalui pikiran, melalui ucapan, melalui jasmani, diawali dengan pandangan salah, pandangan keliru. Diawali dengan pandangan yang keliru, ini akan bisa merembet ke yang lainnya. Cara berpikir menjadi keliru, cara berucap juga menjadi salah-salah, ya, keliru. Dan perbuatan jasmani juga cenderung keliru. Banyak tindakan jasmani yang buruk-buruk dilakukan.
Nah, tentu ini karena cara berpikirnya masih keliru, cara pandangnya masih keliru. Maka kita perlu sekali memperhatikan aspek manfaat. Mana yang bermanfaat dan akarnya menjadi perhatian kita. Mana yang tidak bermanfaat dan akarnya juga menjadi sudut pandang atau aspek perhatian kita. Menjadi bisa dikatakan yang bermanfaat dan akarnya, yang tidak bermanfaat dan akarnya juga menjadi dasar pemikiran kita dalam berpandangan benar. Di dalam kitab Majjhima Nikaya, Sutta ke-9 Samaditi Sutta, Sutta tentang pandangan benar, dijelaskan oleh Yang Mulia Bante Sariputta. Ketika itu beliau sedang berada di Sawati, di hutan Jeta, Taman Anatapindika, taman milik Anatapindika. Di Sawati ketika itu juga ada Guru Agung Buddha Gotama. Tetapi Samaditi Sutta ini dijelaskan, diterangkan oleh Yang Mulia Bante Sariputta kepada para bhikkhu. Bapak Ibu Saudara, yang tidak bermanfaat perlu sekali kita perhatikan, karena ini menyangkut perbuatan kita. Apa yang kita perbuatkan, apa yang kita lakukan, yang kita perbuat. Ada 10 hal di sutta ini yang tidak bermanfaat: membunuh makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan tindakan seks yang salah, perilaku salah dalam hal kenikmatan indria, kebohongan, mengucapkan fitnah, berkata-kata kasar, bergosip, ketamakan, permusuhan, dan pandangan salah. 10 hal ini tidak membawa manfaat bila dilakukan, baik melalui pintu pikiran, pintu ucapan, dan pintu badan jasmani. Guru Agung Buddha mengatakan 10 tindakan ini tidak bermanfaat. Padahal kalau dilihat secara umum, ketika seseorang sangat membutuhkan materi, misalnya, Bante, keluarga kami sangat butuh uang saat ini, butuh dana, tetapi kami sudah lama tidak bekerja, sudah usaha kesana kemari belum dapat kerja, sehingga kami seperti tidak ada cara lain. Terpaksa sekali Bante kami mengambil apa yang tidak diberikan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, memang setelah seseorang ini misalnya mencuri, berhasil,
Kemudian apa yang diambil itu bisa digunakan untuk keperluan keluarganya. Dan ini akan sangat membantu. Sangat membantu di saat keluarga kami membutuhkan. Dana tersebut bisa digunakan untuk biaya anak sekolah, uang saku, membeli seragam, membayar buku, membayar listrik, air, dan keperluan lainnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini adalah pencurian. Sang Buddha mengatakan, kejahatan tetap kejahatan, kebajikan tetap kebajikan. Dhamma mengajarkan kita konsisten. Pencurian tetap pencurian. Suatu saat perbuatan mencuri ini akan membawa hasil atau akibat buruk. Cepat atau lambat akan berbuah juga. Nah, ketika buah ini belum dirasakan, belum dipetik, maka orang tersebut masih beranggapan mencuri membawa buah kebahagiaan. Ini karena memang belum masak saja buahnya. Tetapi ketika suatu saat nanti sudah masak, sudah matang, maka ya dia akan menyadari, dia akan menyesali. Oh, betapa perbuatan buruk mencuri tidak bisa dianggap remeh. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, perbuatan buruk yang lain. Membunuh makhluk hidup, tindakan seks yang salah, berbohong, menfitnah, berkata kasar, dan lain sebagainya. Nah, kita sangat memperhatikan sudut pandang ini. Yang tidak bermanfaat kita tidak lakukan. Kita akan berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup, pencurian, asusila, dan seterusnya. Kemudian 10 perbuatan buruk ini yang tidak bermanfaat, tidak membawa manfaat, sesungguhnya tidak membawa manfaat menurut kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi menurut kebenaran duniawi memang kelihatannya membawa manfaat, tetapi kita jangan lengah. Suatu saat akan berbuah juga penderitaan dari perbuatan yang buruk ini. Nah, 10 perbuatan buruk ini, Bapak Ibu Saudara, memiliki akar, memiliki sumber. Di dalam sutta ini, sumber dari 10 perbuatan buruk ini adalah loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, delusi, khayal. Sesuatu yang tidak berdasar pada kenyataan, khayalan. Nah, kita perlu berhati-hati. Ketika kita berada dalam khayalan, pikiran kita mudah sekali terbawa pada nafsu keserakahan, nafsu kebencian. Maka berhentilah berkhayal. Sadarlah selalu. Bapak, Ibu, dan Saudara,
yang bermanfaat juga ada 10 macam. Menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari tindakan seks yang salah, menghindari perilaku salah dalam hal kenikmatan indria, menghindari kebohongan, menghindari mengucapkan fitnah, menghindari berkata kasar, menghindari bergosip, menghindari ketamakan, menghindari permusuhan, menghindari pandangan salah. Ketika kita berusaha keras untuk menghindari pembunuhan, pencurian, asusila, dan seterusnya inilah yang bermanfaat, bukan tidak bermanfaat, bahkan sangat-sangat bermanfaat. Ini sudah termasuk kita berbuat baik, karena kita ada usaha untuk menghindari. Ada semangat, ada wirya, ada usaha yang tekun, yang gigih. Nah, kita di situ sudah melakukan perbuatan baik. Ketika penghindaran ini dilakukan terus-menerus, maka kita berarti melakukan terus-menerus perbuatan baik. Hari ini melakukan penghindaran terhadap pembunuhan makhluk hidup, menghindari pencurian dan seterusnya. Esok hari kembali melakukan penghindaran terhadap pembunuhan, pencurian, asusila dan seterusnya. Lusa melakukan kembali penghindaran terhadap pembunuhan makhluk hidup, pencurian, asusila dan seterusnya. Nah, disinilah kita terus berusaha menghindari tindakan-tindakan buruk ini. Karena ketika kita berhenti melakukan keburukan, kemudian kita akan berusaha melakukan yang baik-baik, menghindari pembunuhan makhluk hidup dan seterusnya. Tetapi kalau kita tidak berusaha menghentikan pembunuhan makhluk hidup, pencurian masih dilakukan, tindakan seks yang salah masih dilakukan dan seterusnya, maka untuk menghindari keburukan ini sulit. Karena perbuatan buruk masih dilakukan. Maka kita bisa mulai dari berhenti dulu menghindari keburukan ini. Setelah berhasil berhenti menghindari pembunuhan dan seterusnya, kemudian kita melangkah lebih tinggi lagi, yaitu menghindari pembunuhan, pencurian, asusila. Bapak Ibu Saudara, ke-10 perbuatan yang bermanfaat ini juga memiliki 3 akar. A. Loba, tidak serakah. A. Dosa, tidak membenci. A. Moha, tanpa delusi, tanpa khayal. Dengan istilah lain, tanpa kebodohan batin. Aloba, A itu tidak. Loba, keserakahan, berarti tidak serakah. Karena tidak serakah, maka kemungkinan besar kita tidak melakukan pencurian. Kita tidak ada pikiran untuk
menginginkan barang milik orang lain, kita tidak menginginkan melakukan pembunuhan, tindakan seks yang salah, kebohongan, menfitnah, berkata kasar, omong kosong, bergosip, ketamakan, permusuhan atau niat buruk, dan pandangan keliru. Demikian juga tanpa kebencian, dosa. Karena tanpa membenci, maka tidak melakukan pembunuhan. Karena walau bagaimanapun, pembunuhan di situ ada unsur kebencian. Tidak menginginkan makhluk hidup itu terus hidup. Nah, maka dosa tanpa membenci menjadi akar bagi kita untuk menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari asusila, dan keburukan-keburukan yang lain. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, 10 hal yang tidak bermanfaat dan akarnya, dan 10 hal yang bermanfaat beserta akarnya. Bisa dikatakan, ketiga akar ini, loba, dosa, moha, menjadi akar dari segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Bahkan makhluk-makhluk lainnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah kita memperhatikan aspek yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, kemudian ada cara lain untuk memahami seseorang menjadi berpandangan benar, yaitu kita perlu memahami makanan. Makanan atau ahara ternyata tidak hanya makanan untuk fisik, ya, makanan untuk tubuh jasmani kita saja. Makanan untuk batin atau mental juga ada. Menurut sutta ini ada 4 jenis makanan. Makanan untuk fisik, dan yang ketiga lainnya adalah makanan untuk batin. Makanan untuk fisik, kabalingka ahara, sebagai makanan, kasar atau halus, merupakan kondisi yang penting bagi tubuh fisik kita. Karena makanan ini sangat menunjang keberlangsungan hidup kita. Bisa dikatakan tanpa makan kita tidak bisa bertahan hidup. Yang kedua, makanan kontak, pasa. Makanan kontak ini adalah untuk perasaan. Bisa dikatakan dengan adanya perasaan ini karena didahului oleh kontak. Karena ada kontak, muncul perasaan. Perasaan senang, perasaan tidak senang, atau netral. Kemudian makanan kehendak, pikiran, mano sancetana. Makanan kehendak pikiran ini adalah untuk kesadaran. Kemudian makanan kesadaran, winyana, adalah makanan untuk batin dan jasmani.
Keempat jenis makanan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, dibutuhkan oleh hampir semua makhluk hidup. Makhluk hidup yang memiliki landasan indera, mata, telinga, hidung, lidah, kulit, pikiran, memerlukan makanan, memerlukan kontak, memerlukan kehendak, memerlukan kesadaran. Menyadari atau tidak, setiap hari, setiap waktu, kita makan 4 macam ini. Makanan fisik sudah jelas, pagi makan sarapan pagi, siang, kemudian malam bagi Bapak, Ibu, Saudara. Atau mungkin ada yang makan 5 kali sehari. Nah, makanan kontak juga sama. Setiap waktu kita kontak. Telinga kita kontak dengan suara. Mata kita kontak dengan benda-benda yang bisa dilihat. Penciuman, hidung kita kontak dengan bebauan. Lidah kontak dengan rasa makanan. Pikiran kontak dengan bentuk-bentuk pikiran. Ingat tadi pagi makan apa, ingat seminggu yang lalu pergi kemana, kemarin mengerjakan apa, ya, kontak dengan bentuk-bentuk pikiran. Besok mau pergi kemana, dan seterusnya. Pikiran kontak dengan bentuk-bentuk pikiran. Keempat makanan ini diperlukan oleh banyak makhluk hidup. Dengan munculnya keinginan, maka muncul pula makanan. Dengan lenyapnya keinginan, maka lenyap pula makanan. Jalan menuju lenyapnya makanan adalah jalan mulia berunsur 8. Keinginan disebut asal mula makanan. Dalam hal bahwa keinginan dari kehidupan sebelumnya adalah sumber dari individu sekarang, dengan ketergantungannya pada konsumsi terus-menerus akan 4 makanan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, bisa dikatakan setiap waktu kita makan 4 jenis makanan ini, maka ini akan menjadi kondisi untuk kita terulang kembali di masa depan. Hari ini makan nasi, esok hari, lusa, dan seterusnya terulang kembali, makan nasi kembali. Hari ini makan 4 makanan ini. Kemudian setelah kita meninggal nanti, ada kemungkinan besar kita juga kembali makan 4 makanan ini. Makanan itu fisik, makanan kontak, makanan kesadaran pikiran, dan makanan kehendak pikiran, dan makanan kesadaran. Menjadi kondisi di masa depan. Maka bisa dikatakan dengan lenyapnya makanan, dengan munculnya keinginan, maka muncul pula makanan. Hari ini kita muncul keinginan untuk makan 4 makanan ini, untuk makan makanan 4 macam ini. Esok, lusa, dan seterusnya, keinginan untuk makan 4 macam makanan ini akan terulang lagi.
Di waktu-waktu yang akan datang juga demikian, terulang kembali. Dengan munculnya keinginan, maka muncul pula makanan. Hari ini kita muncul keinginan untuk makan sesuatu, ya. Esok hari keinginan itu muncul kembali. Lusa muncul keinginan kembali. Dengan lenyapnya keinginan, maka lenyap pula makanan. Ketika kita berusaha untuk melenyapkan keinginan secara total dalam arti demikian, maka lenyap pula makanan ini. Makanan kontak, kita tidak berkontak lagi. Makanan kehendak pikiran, kita tidak membutuhkan lagi. Makanan kesadaran juga demikian. Dengan memahami makanan, asal mula lenyapnya dan jalan menuju lenyapnya makanan, maka seorang siswa mulia sepenuhnya meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada keserakahan, menghapuskan kecenderungan tersembunyi pada penolakan. Ia memadamkan kecenderungan tersembunyi pada pandangan dan keangkuhan aku, dan dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan. Dengan cara ini juga seorang siswa mulia menjadi seorang yang berpandangan benar, yang pandangannya lurus, yang memiliki keyakinan tak tergoyahkan dalam Dhamma, dan telah sampai pada Dhamma sejati ini. Memiliki keyakinan tak tergoyahkan, Bapak Ibu Saudara, ini bisa dicermati bahwa kalimat ini berlaku pada seseorang yang sudah mencapai tataran kesucian. Maka orang tersebut memiliki keyakinan yang sudah tidak lagi tergoyahkan. Kemudian bagaimana dengan kita? Ketika kita diiming-imingi sesuatu yang sangat menggiurkan, masih goyahkah keyakinan kita kepada Tiratana? Kemudian Bapak Ibu Saudara, aspek yang bermanfaat dan tidak bermanfaat dan akar-akarnya. Kemudian aspek makanan, ada 4 jenis makanan. Makanan untuk fisik dan makanan untuk batin menjadi bahan pemikiran kita dalam berpandangan benar. Ini supaya kita tidak muncul pandangan keliru dalam memandang makanan misalnya. Makanan untuk fisik yang kita makan setiap hari, ini gunanya untuk apa? Kita memperlakukan makanan bagaimana? Tentu kita memperlakukan dengan sewajarnya, tidak disertai dengan pikiran tamak. Makan hanya untuk kelangsungan hidup, bukan untuk supaya badan menjadi cantik, menjadi bahan pujian dan lain-lain. Kemudian dalam berpandangan benar, kita kaitkan dengan pola 4 kebenaran mulia. Ada makanan, ada asal mula makanan,
Ada lenyapnya makanan, ada jalan untuk melenyapkan makanan. Jalan untuk melenyapkan makanan adalah jalan mulia penunsur 8. Empat kebenaran mulia, kebenaran duka, kebenaran asal mula duka, kebenaran lenyapnya duka atau penderitaan, dan kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya duka penderitaan. Kemudian cara berpandangan benar, kita juga perlu memahami aspek penuaan dan kematian. Ada penuaan dan kematian. Ada asal mula penuaan dan kematian. Ada lenyapnya penuaan dan kematian. Ada jalan atau cara untuk melenyapkan penuaan dan kematian. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin untuk melenyapkan penuaan pergi ke salon atau bagaimana, ya. Ya, masing-masing orang memiliki cara yang berbeda. Tetapi dalam Dhamma ini, penuaan dan kematian bisa kita hentikan dengan cara melaksanakan jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar, kehendak benar atau pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Kelahiran Bapak Ibu Saudara juga dipahami oleh para siswa mulia. Kelahiran sudah kita lalui. Saat ini kita sudah lahir, sudah bertambah terus usia. Asal mula kelahiran juga bisa kita ketahui. Mengapa kita bisa lahir? Tidak lain karena ada asal mulanya, ada sebab yang mengondisikan, yaitu keinginan dan kebodohan batin. Penjelmaan. Kita sudah menjelma, ya, sudah berwujud sebagai manusia. Wujud fisik kita seperti ini, tangan, kaki, kepala seperti ini. Nah, kemudian penjelmaan sudah terjadi. Asal mula penjelmaan juga bisa dipahami. Lenyapnya penjelmaan dan jalan mulia untuk melenyapkan penjelmaan. Kemelekatan juga seperti itu. Ada asal mulanya, ada lenyapnya kemelekatan, ada jalan untuk mengakhiri kemelekatan. Mengapa bisa muncul kemelekatan? Karena ada penjelmaan. Karena memiliki badan dan batin, jasmani dan batin. Kemudian ketagihan. Mungkin ini istilah lainnya adalah tanha, nafsu keinginan. Nah, ketagihan ini juga ada asal mulanya, ada lenyapnya, ada jalan untuk mengakhiri ketagihan. Perasaan, ada asal mulanya, ada lenyapnya perasaan,
ada jalan atau cara untuk melenyapkan atau mengakhiri perasaan. Kontak. Ada asal mulanya kontak, ada lenyapnya kontak, ada jalan untuk mengakhiri kontak. Setiap saat, menyadari atau tidak, kita selalu kontak. Indra-indra kita selalu kontak. Mata kontak dengan benda-benda yang bisa dilihat. Ada mata, ada kesadaran melihat. Ada objek atau benda yang dilihat. Maka inilah kontak. Demikian juga pendengaran. Ada telinga. Ada suara yang didengar. Ada kesadaran mendengar. Inilah kontak mendengar. Kontak pendengaran. Demikian juga bau-bauan, rasa yang dikecap lidah, sentuhan dan pikiran. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari sekian aspek yang sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Bante Sariputta, 4 kebenaran mulia, penuaan dan kematian, kelahiran, penjelmaan, kemelekatan, ketagihan, perasaan, kontak, 6 landasan indria, batin dan jasmani, kesadaran, bentukan-bentukan, ketidaktahuan, noda-noda batin. Dalam sutta ini dijelaskan melalui pola 4 kebenaran mulia. Ada penderitaan, ada asal mulanya penderitaan, ada lenyapnya penderitaan, ada jalan untuk mengakhiri penderitaan. Ada noda-noda batin, ada asal mula noda batin, ada lenyapnya noda batin, ada juga jalan untuk melenyapkan noda-noda batin. Dengan memahami sekian banyak aspek, maka kita menjadi berpandangan benar tanpa memperhatikan aspek-aspek ini. Sulit untuk berpandangan benar, untuk memunculkan pandangan benar. Misalnya, pembunuhan makhluk hidup. Bagaimana bisa membunuh makhluk hidup dikatakan bermanfaat? Jelas sekali, membunuh makhluk hidup adalah merugikan makhluk hidup yang dibunuh itu terutama. Dan sebenarnya merugikan pelakunya. Pelakunya akan memperoleh penderitaan, cepat atau lambat. Kalau sudah demikian, bagaimana bisa pembunuhan makhluk hidup dikatakan bermanfaat? Bante, tetangga saya membunuh tokek, kemudian saya kebagian secuil dagingnya. Bermanfaat, Bante, untuk mengobati gatal-gatal badan saya, misalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang kelihatannya bermanfaat, ya. Tetapi membunuh adalah tetap pembunuhan.
merugikan diri sendiri, merugikan makhluk yang dibunuh. Makhluk yang dibunuh sedang ingin panjang umur, ingin hidup dengan bahagia, dengan nyaman, dengan tentram, menikmati kebebasan, menikmati hidup dengan sebaik-baiknya. Mengapa kita ikut campur membunuhnya? Mengapa? Apakah hanya karena ingin sembuh gatal-gatalnya kemudian kita membunuh tokek itu? Betapa loba nafsu keserakahan bermain di situ. Betapa keserakahan bermain di situ. Apakah tidak ada cara lain untuk menghentikan gatal-gatal ini? Padahal masih banyak kalau kita mau cari obat untuk menghentikan gatal-gatal di badan. Tidak harus makan daging tokek misalnya. Demikian juga hal-hal yang lain. Merugikan makhluk lain dengan cara membunuh, mencuri, berzina, berbohong, berkata kasar, bergosip, menfitnah, pandangan keliru, dan tindakan buruk lainnya memiliki akar, memiliki sumber. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan atau sinonimnya ketidaktahuan, moha atau awija, atau delusi. Kita dibuai oleh khayalan, menganggap membunuh itu membahagiakan, membawa manfaat besar. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab Anguttara Nikaya, buku kelompok 1, Guru Ageng Buddha juga sudah menjelaskan, penting sekali kita untuk waspada setiap saat. Menjaga kewaspadaan dimanapun kita berada, sedang melakukan tugas apapun. Karena ketika seseorang berada dalam kelengahan, kelengahan ini mengarah pada bahaya besar. Bahaya besar sudah menunggu di sana. Dan ketika kita waspada, kewaspadaan ini mengarah pada manfaat yang besar. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat ketika seseorang mengendarai mobil. Ketika drivernya lengah, kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Dia bisa ditabrak maupun menabrak. Masuk jurang, ya, menabrak tiang listrik, ya, masuk saluran air, dan lain sebagainya. Kecelakaan bisa terjadi gara-gara kelengahan. Demikian juga saat kita sedang duduk meditasi. Ketika pikiran kita lengah, maka pikiran kita berhayal kemana-mana. Ingat kemarin pergi kemana. Ingat 20 tahun yang lalu pernah makan apa, dan seterusnya. Besok mau mengerjakan apa, dan seterusnya. Ketika lengah menguasai pikiran, segeralah
kembangkan kewaspadaan. Maka penting sekali kita menjaga kewaspadaan dengan cara tekun bermeditasi. Bapak, Ibu, Saudara, contoh lain yang sangat kasar sekali. Seseorang melakukan bunuh diri. Dia bisa menggunakan senjata, pedang, atau bom, dan lain-lain. Nah, ini karena diawali dari cara pandang yang keliru, salah. Orang ini masih beranggapan nanti setelah meninggal dengan cara bunuh diri bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tetapi menurut cara pandang Buddhis tidak semudah itu. Bunuh diri adalah perbuatan buruk. Dalam sutta ini sudah dijelaskan jelas sekali. Sangat tidak bermanfaat. Merugikan diri sendiri, merugikan juga orang lain, lingkungan. Ketika orang bunuh diri, banyak kerusakan, banyak yang ikut terluka, dan lain-lain. Lalu di mana manfaatnya? Kemudian masihkah kita terus melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ini? Maka berpandanganlah yang benar. Karena dengan berpandangan benar sangat mengondisikan seseorang menjadi berpikir benar. Berpikir benar turut mengondisikan bertutur kata dan berbuat dengan jasmani menjadi benar. Karena sering melakukan kebenaran, maka dia sering melakukan perbuatan benar, sering melakukan perbuatan baik. Karena sering melakukan perbuatan baik, menghentikan keburukan-keburukan, maka orang ini bisa mengakhiri penderitaan. Pandangan salah, Bapak Ibu Saudara, juga termasuk kotoran batin. Bahkan di dalam salah satu sutta, pandangan salah seseorang yang digenggam terus-menerus sampai orang itu meninggal dunia, pandangan salah ini bisa mengondisikan seseorang lahir kembali di alam-alam menderita. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara, saya kira cukup. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi renungan bagi kita semua, bermanfaat, bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Bapak Ibu dan Saudara sekalian senantiasa mendapatkan berkah perlindungan dari tiratana, kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan, kekuatan, dan tercapai cita-cita luhur nibbana sabbisata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.